Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Ibu Yuliana Paula Prasadeonai saat ini bekerja di Sekolah Dasar Impres Ulorona. Sekolah kami telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka tahun kedua. Sekolah perlu melakukan beberapa penyesuaian pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di antaranya yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pengkondisian ruang belajar yang menyenangkan. Seiring perkembangan zaman, semakin maraknya konsep pembelajaran berdiferensiasi, di mana para pendidik memanfaatkan hasil asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar. Hal ini secara tidak langsung pendidik telah memberikan label kepada setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan upaya-upaya untuk melakukan penyesuaian dalam pembelajaran. Bagaimana guru melakukan strategi yang beragam dengan mengkondisikan ruang belajar yang nyaman, menyiapkan berbagai alat peraga, serta media pembelajaran yang menyenangkan dalam memenuhi kebutuhan belajar. Dalam proses penerapan pembelajaran, ada beberapa permasalahan yang saya temukan bahwa siswa kurang termotivasi untuk belajar. Hal ini disebabkan karena masih menggunakan satu pendekatan dengan pembelajaran yang monoton, hanya menggunakan satu sumber belajar, situasi lingkungan belajar yang kurang kondusif, dan proses pembelajaran yang berlaku sama untuk semua siswa tanpa mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kemampuan siswa. Selain itu, rendahnya minat belajar siswa dalam aspek literasi. Hal ini mendorong saya untuk menerapkan sebuah praktek baik dengan tema Nikmat Apel Degim di Tengah Erupsi. Tema ini mengarah kepada peningkatan kreativitas serta inovatif guru dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nikmat apel daging di tengah erupsi memberikan makna bahwa siswa dengan senang hati menggunakan alat peraga edukatif literasi dan permainan digital di tengah perubahan perkembangan sistem teknologi. Adapun beberapa langkah yang telah saya lakukan. Yang pertama, membangun komunikasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, membuka ruang dialog dengan rekan sejawat. Membicarakan terkait beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menerapkan pembelajaran yang semakin bermakna. Yang ketiga, mencari informasi perkembangan belajar siswa dari orang tua dengan melakukan kunjungan rumah. Dan yang keempat, melakukan asesmen diagnostik kognitif, aspek membaca awal, menggunakan lembaran adaptasi Pratanka. Hasil asesmen ini menjadi dasar bagi pendidik dalam menyiapkan konten pembelajaran serta tindak lanjut bimbingan selama proses pembelajaran agar peserta didik mendapatkan hasil belajar yang baik. Yang kelima, menyiapkan berbagai alat peraga dan media pembelajaran digital seperti kantong apel, papan absen, papan zona perasaan, lembaran asesmen kesiapan belajar siswa, rekaman audio cerita tentang apa itu yang diunduh dari buku perpustakaan digital Kemdikbud, mendesain video pembelajaran yang terinspirasi dari rumah belajar, serta merancang kuis edukatif. Dan yang keenam, melakukan asesmen awal melihat kesiapan belajar peserta didik. Kegiatan ini sebagai rangsangan awal perkembangan saraf sensorik dan motorik siswa yang membantu perkembangan kognitif dalam berkomunikasi dan bersosialisasi selama proses pembelajaran. Hasil asesmen digunakan untuk mengetahui 3 kelompok siswa, yaitu siswa yang paham secara utuh dengan materi yang akan dipelajari, ada siswa yang paham sebagian,
dan ada siswa yang belum paham. Siswa yang sudah paham secara utuh dapat menjadi tutor sebaya untuk siswa lain yang paham sebagian dan belum paham. Yuk sahabat pendidik, simak cuplikan video berikut ini. Kegiatan awal sebelum pembelajaran, siswa melakukan absensi secara mandiri dan melakukan refleksi awal, mengisi pada kotak zona perasaan, serta memanfaatkan kantong apel dengan bermain kartu kosakata. Ini adalah bentuk peningkatan literasi dalam program 5 menit literasi pagi hari. Kabar hari ini? Baik. Terima kasih banyak. Mulai pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Hari ini siapa yang tapi ada yang masih berada di zona merah. Saya cari tahu dulu. Siapa yang berada di zona merah nih? Ini Putri dan Santos. Sekarang saya tanya di Santos, kenapa? Zona hijau, kenapa kamu? Masih ingat dan kita punya kesepakatan kelas? Saling apa? Cinta kecil, cinta sedang. Hari ini Ibu Lola mau bercerita tentang apa itu. Cerita ini tulis oleh Kak Laksmi Manohara. Tujuan pembelajaran kita itu menyimak teks untuk sudah siap untuk belajar? Saatnya kita bermain senang tidak? Bagaimana cara kita menentukan ide pokok? Ya, Ica. Tuangkan perasaan kalian, refleksi pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan kartu buah dan Saya merasa senang karena saya sudah bisa bermain kuis, mendapatkan nilai 10/10 dan bisa bermain bersama teman-teman. Hari ini senang karena bisa bermain kuis bersama teman-teman dan menjawab soal yang sudah diberikan guru. edukatif dan game edukatif. Mengapa saya menggunakan itu? Karena sesuai kreatif, sangat kreatif dalam mendesain proses pembelajaran di kelas. Itu sangat menarik. Pembelajaran baru untuk kami. Demikian cerita praktek baik saya. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Sahabat pendidik, perlu kita ketahui bahwa teknologi di kita hanyalah alat penggerak dalam dunia pendidikan. Namun, tidak akan mampu menjadi alat pengganti peran seorang pendidik dalam membentuk karakter siswa serta mengembangkan keterampilannya sebagai kebutuhan di masa depan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ayo semarakan Merdeka Belajar untuk guru hebat Indonesia maju.